semuanya, Horas. Perkenalkan, nama saya Esther Redinia Bor Pasaribu dengan NIM 2305112397. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang budaya Batak. Suku Batak sebagai suku yang meninggalkan corak budaya yang sangat mengagumkan. Banyak sekali pertanyaan, dari mana asal muasal suku Batak ini? Akan tetapi mitosnya, Batak pertama kali turun dari langit, yang dimana pertama kali turun suku Hit. Itu adalah awal mula dari lahirnya orang Batak. Budaya Batak yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah partuturan. Kok manggil namamu? Kan aku semarga dengan mamamu. Aduh maaf, udah lupa aku nantulang. Manggil nang tulang lagi. Dalam kehidupan masyarakat Batak, mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan partuturan, yang menjadi kunci hidup dengan menyebutkan marga dari setiap orang suku Batak yang ditemuinya. Hal ini juga digambarkan dalam bentuk ukiran dua ekor cicak yang saling berhadapan menempel di kiri kanan rumah adat Batak. Sistem kekerabatan ini menjadi tiang agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menetapkan sikap terhadap orang lain dengan baik. Yang kedua adalah Dalihan Natolu. Dalihan Natolu diambil dari kata tungku yang terbuat dari batu. Jadi, Dalihan Natolu dapat diartikan sebagai tungku tempat memasak yang ditempatkan pada 3 batu. Agar tungku tersebut dapat berdiri dengan kokoh, 3 batu menopang harus berjarak seimbang satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah falsafah yang dimaknai dengan sistem kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak. Ada 3 sistem kekerabatan yang dimiliki oleh Dalihan Natolu, yakni yang pertama adalah Sumpah Marhula-Hula Dalihan Natolu, yang kedua Elek Marboru, sikap membujuk wanita, yang ketiga adalah Menat Mardongan Tubuh, artinya bersikap hati-hati dengan teman semarga. Yang ketiga adalah Mamulosi. Nah, Mamulosi mempunyai arti ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Namun, Mamulosi hanya dapat dilakukan oleh orang tua, yang dimana orang tua mengulosi anaknya, tetapi seorang anak tidak bisa mengulosi orang tuanya, karena ini adalah sebuah tradisi. Nah, kita dapat menjumpai mengulosi di berbagai momen sebagai berikut. Yang pertama adalah pada saat bayi lahir akan mendapatkan ulus parpa atau ulus gendongan. Yang kedua, pada saat anak laki-laki melakukan pernikahan akan mendapatkan ulus helah dari mertuanya. Yang ketiga adalah pada saat meninggal dunia akan mendapatkan ulus saput. Nah, ulus saput ini biasanya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sudah ditinggal mati oleh istri atau suaminya. Upasa. Upasa merupakan ucapan yang menyerupai pantun dalam bahasa Batak yang mempunyai makna mendalam. Upasa sangat penting diucapkan untuk menyampaikan keinginan dan harapan dalam setiap acara adat serentak. Akan mengucapkan Imma Tutu, artinya semoga demikian, yang artinya semoga keinginan-keinginan tersebut dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan restu Tuhan Yang Maha Esa. Manortor dan Margondang. Nah, Manortor dilakukan dalam bentuk tarian seremonial yang dirilis dengan musik gondang. Tortor adalah tarian adat Batak yang dianggap sebagai sarana utama dalam melakukan ritual keagamaan yang masih berbau mistis. Namun kini Manortor kerap ditemukan dalam tradisi adat pernikahan Batak yang membunyikan musik gondang sebangunan atau alat dengan musik lengkap. Yang dulunya gondang ini dijadikan untuk pemujaan pada dewa atau roh nenek moyang. Tortor dan musik gondang adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengukal Holi. Nah, mengukal Holi merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk mengumpulkan tulang belulang dari jasad orang tua yang dimasukkan ke dalam peti yang baru untuk dipindahkan ke suatu tempat yang lebih layak lagi. Nah, tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang suku Batak yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh orang tua yang telah meninggal. Nah, pemindahan lokasi tulang belulang tersebut yaitu agar mendapatkan tempat yang layak dari sebelumnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah rumah adat suku Batak. Suku Batak mempunyai rumah adat yang biasa disebut dengan rumah bolon atau rumah gorga, yaitu sebagai berikut.
menjadi simbol keberadaan masyarakat Batak yang tinggal di daerah tersebut. Sebelum suku Batak meyakini adanya agama, nah suku Batak mempunyai sistem kepercayaan terhadap Mula Jadi Nabolon, yang artinya yang mempunyai bumi ini. Nah, yang memiliki kekuasaan di atas langit serta pancaran kekuasaan terwujud dalam Debatana Tolu. Nah, Debatana Tolu ini adalah 3 dalam 1. Nah, menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba meyakini 3 konsep, diantaranya Trendi atau Tondi, yaitu jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh sebab itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Yang kedua adalah Sahala, yaitu jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seorang. Semua orang mempunyai Tondi atau jiwa, namun tidak semua orang memiliki Sahala. Sahala mirip dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh orang tersebut yang dimiliki oleh raja atau hula-hula. Yang ketiga adalah Begu, yaitu Tondi yang sudah meninggal, yang tingkah lakunya sama seperti sifat manusia, tetapi hanya muncul pada malam hari. Nah, Begu ini sama dengan hantu yang pada umumnya.